Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore dan selamat datang di program spesial Ramadan, yakni Ramadan Menyapa, yang disiarkan secara langsung di RCTV setiap hari sepanjang bulan Ramadan mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, program Ramadan Menyapa ini merupakan hasil kerjasama antar RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya, Amelia Dwi Handayani, insya Allah akan memandu program hari ini sampai dengan 1 jam ke depan. Pemirsa, kalau masih ingat, kemarin kita membahas atau mengkaji keterkaitan atau relasi antara puasa dengan etos kerja. Dan hari ini Ramadan Menyapa akan mengusung tema yang berbeda tapi tidak kalah menarik. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita dua narasumber yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Edi Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk mengisi program kita hari ini. Waalaikumsalam. Iya, ada Bapak Dr. Ayus. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kita. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya, pemirsa, hari ini kita akan mengusung tema yang berkaitan dengan ihsan dalam mengelola keuangan. Namun sebelum kita mendalami kajian ini lebih lagi, saya izin untuk mengingatkan kepada pemirsa agar dapat bisa berpartisipasi dalam program Ramadan Menyapa ini. Anda dapat menelpon kepada kami untuk mengirimkan pertanyaan atau menanyakan barangkali berbagi pengalaman juga bisa gitu ya, melalui telepon yang akan kami tampilkan di layar masing-masing. Insya Allah nanti kita akan menjawab dengan sebaik mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, sebelum kita menuju kepada kajian yang lebih dalam, barangkali dari kedua narasumber ingin memberikan pengantar terlebih dahulu berkaitan dengan tema Ramadan Menyapa kita hari ini. Pertama, dipersilakan kepada Bapak Edi Chandra. Ya, baik, terima kasih Mbak Mel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di sore ini kita bertemu secara live streaming dan kita akan bersama-sama sedikit mengupas berdialog tentang tema ihsan dalam mengelola keuangan. Ini ada dua hal penting yang mungkin kita akan diskusikan. Pertama, berkaitan dengan apa itu ihsan sendiri. Yang kedua, dengan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus dalam konteks muamalah, ya, dalam konteks ekonomi dan keuangan. Pemirsa rahimakumullah, di Al-Quran kita akan menemukan banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang ihsan. Baik yang secara khusus, yang kalimatnya itu lafalnya betul-betul memang letterlek ihsan itu sendiri. Itu tidak kurang dari 42 kali. Kalau dengan akar kata yang lain, itu lebih dari 180-an. Jadi tentang ihsan ini sangat penting sekali dalam Islam, ya. Sehingga itu sebabnya bahkan oleh para khatib Jumat juga senantiasa dipesankan, ya. Sehingga para khatib Jumat kita, kalau kita simak, selalu menyampaikan pesan, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan ini tentu akan menjadi sebuah tema yang penting. Kenapa? Karena bagaimana implementasi dalam konteks keseharian kita, kehidupan kita di seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan, di keluarga, di institusi, dan juga di masyarakat. Nah, ini nanti coba kita diskusikan, mudah-mudahan akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama untuk meningkatkan kadar keislaman kita dalam kehidupan dan terutama dalam konteks mengelola keuangan kita. Ya. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Chandra atas pengantarnya. Kita lanjut kepada narasumber yang kedua, Bapak Dr. Haji Ayus Ahmad Yusuf. Dipersilakan Bapak barangkali menyampaikan juga pengantar dari perspektifnya berbeda mungkin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang sangat saya hormati dan Mbak Amel yang berbahagia,
Memang kalau kita berbicara tentang keuangan, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan dengan segala macam problematika dan dinamikanya. Kenapa kita harus mengelola keuangan? Karena memang rata-rata keuangan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu terbatas. Sementara kebutuhan dan keinginan senantiasa muncul di hadapan kita. Nah, pada saat itulah kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang muncul. Apakah kita mengedepankan kebutuhan atau kita mengedepankan keinginan? Sementara pendapatan yang sifatnya uang yang dimiliki oleh seseorang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, kebijakan atau bijaknya kita di dalam menggunakan keuangan dengan keuangan yang terbatas itu sangat penting, karena kesalahan di dalam memanage keuangan dengan mengedepankan banyak keinginan biasanya menimbulkan banyak masalah, baik masalah di rumah tangga ataupun juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu. Tentunya kita harus bijak dalam mengendalikan keuangan, perlu melakukan manajemen keuangan dengan baik. Saya kira demikian untuk penghantar awal. Terima kasih, Pak Amel. Terima kasih Pak Ayus atas pengantarnya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan kepada kajian yang lebih dalam, saya ingatkan kembali bahwa pemirsa dapat berpartisipasi di dalam program Ramadan ini dengan menanyakan gitu ya melalui line telepon yang nanti akan terlihat di layar kaca masing-masing, bisa berupa pertanyaan atau mau berbagi pengalaman juga kita akan masukkan gitu ya Bapak. Mangga, sekarang kita melakukan kajian yang lebih dalamnya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Chandra. Dipersilakan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ayus, saya dulu ya. Nanti pendalaman terkait dengan aplikasi bisa kita diskusikan. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, kalau kita mencermati tentang bagaimana hakikat dan implementasi ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana panduan Islam tentang itu, maka paling tidak ada 3 sumber yang akan kita coba bisa kaji ya. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri ya. Al-Quran sangat jelas sekali menegaskan kepada kita tentang pentingnya ihsan itu sendiri. Tadi kita sebutkan di awal, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Surat An-Nahl ayat 90. Di situ menegaskan 3 perintah utama dan 3 larangan utama ya. Dan 3 hal utama yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim adalah yaitu yang pertama adalah adil, kedua ihsan, dan ketiga memberi kepada para kerabat dan sebagainya. Nah, ihsan yang dimaksud adalah yaitu bagaimana kita senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan gitu. Dan ihsan ini banyak sekali konteksnya. Ada dalam Al-Quran menyebutkan misalnya ihsan dalam konteks berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu misalnya, itu banyak kita temukan ya. Dan kemudian juga terkait dengan muamalah akan kita temukan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ternyata bicara tentang muamalah ya, tentang muamalah, tentang interaksi keuangan ya, bagaimana kita berhutang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya. Di Al-Quran ya kita temukan bahwasanya perintah ini menggambarkan betapa pentingnya kita mengatur interaksi keuangan kita dengan manusia, dengan sesama kita. Mengapa? Agar tidak terjadi perselisihan, agar tidak terjadi pertengkaran, ya, dan sebagainya. Karena itulah betapa dalam konteks ini, maka kita perlu termasuk juga berlaku ihsan juga dalam konteks transaksi keuangan, akad kita, jual beli, perdagangan, simpan pinjam, ya, hutang piutang dan sebagainya. Karenanya nanti kita akan elaborasi lebih jauh tentang ini ya. Karena itu juga kita temukan dalam hadis Nabi, hadis yang terdapat pada hadis Arba'in ya, hadis yang utama tentang hadis Jibril, 3 konsep utama dalam Islam, yaitu iman, Islam dan ihsan ya. Nah, ihsan ini juga bisa digambarkan di situ. Puncaknya adalah yaitu bagaimana anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kita merasa senantiasa diawasi Allah. Dan kalau seandainya merasa diawasi ini kita rasakan sepanjang hari, sepanjang kehidupan, maka kita akan terhindar dari perilaku curang, berbuat buruk, ya, berbuat jahat dan sebagainya, termasuk dalam konteks interaksi dan transaksi keuangan dan muamalah. Sehingga kita akan menahan diri, ya, akan berusaha untuk mengendalikan diri kita agar tidak berlaku curang pada orang lain. Nah, inilah yang menjadi dasar utama. Bahkan juga disebutkan juga ihsan itu diwajibkan dalam segala hal. Kata Bal Ihsan ala kulli syai'.
kita diwajibkan melakukan ihsan dalam segala perbuatan kita. Nah, yang ketiga, ada yang menarik juga tentang ihsan dalam konteks keuangan, muamalah ini secara khusus bahkan bisa kita temukan dikaji secara luas oleh para ulama kita. Ya. Misalnya dalam salah satu kitab yang diujuk juga bahkan direkomendasi oleh guru kita, misalnya Gus Baha, misalnya beliau menyebut dalam kitab Sajaratul Ma'arif. Kalau kita lihat di Sajaratul Ma'arif itu, ya, tulisan yang kita temukan pembahasan cukup luas dan detail tentang berbagai ihsan dalam berbagai transaksi keuangan dan muamalah. Ya. Ihsan dalam konteks menggunakan harta, ihsan dalam konteks jual beli, pinjam meminjam, ya. Kemudian juga adalah hutang piutang, ihsan juga dalam mengelola zakat, ya. Ihsan juga dalam mencatat berbagai interaksi keuangan dan sebagainya. Ada tidak kurang dari, saya kira saat itu ada sekitar puluhan halaman ya, yang berbicara tentang bagaimana ihsan dalam konteks muamalah ini sendiri. Jadi kitab ini sebenarnya lagi bicara tentang bagaimana kita berakhlak dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah. Dan kemudian diteruskan pembahasan tentang ihsan. Dan sebagian porsi yang cukup besar diberikan adalah ihsan dalam konteks hubungan dengan sesama manusia, termasuk dalam hubungan muamalah. Karena itulah buat kita sebagai seorang muslim sangat penting memperhatikan berlaku baik dalam transaksi. Misalnya, contoh adalah misalnya dalam konteks pinjam meminjam, hutang piutang. Bentuk ihsannya seperti apa? Digambarkan misalnya tercatat dengan baik, memudahkan, ya, memberikan toleransi yang baik, ya, dan berbagai hal yang memungkinkan kita termasuk dalam konteks perbuatan yang terbaik dalam konteks interaksi tersebut. Ya. Sehingga memperlakukan ini akan kita, saudara kita dalam konteks yang terbaik dalam transaksi tersebut. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa kita gali nanti lebih jauh lagi. Demikian, Pak. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini. Nanti pasti kita bahas lagi lebih dalam dan pasti lebih menarik lagi. Namun sebelumnya kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Tadi sebelumnya di segmen pertama sudah disampaikan oleh Bapak Edi Chandra SSI MA berkaitan dengan tema Ramadan Menyapa kita hari ini, ihsan dalam mengelola keuangan. Ihsan itu konteksnya luas ya Pak ya, tapi yang kita akan kaji di hari ini adalah dalam konteks muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Mari kita lanjutkan materi yang lebih dalamnya dari Bapak Dr. Haji Ayus Ahmad Yusuf, SEMSI. Baik, terima kasih pemirsa yang sangat saya hormati. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Edi tadi terkait dengan muamalah. Memang kalau kita perhatikan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa ibadah itu terbagi dua, ada ibadah yang sifatnya mahdoh, ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh, atau yang disebut dengan ibadah muamalah. Kalau kita turunkan lagi bahwa ibadah muamalah itu adalah ibadah yang sifatnya hablum minan nas, dan di dalam proses ibadah hablum minan nas itu ada hubungan antara manusia dengan manusia, yang konteksnya adalah ada yang sifatnya hubungan sosial, hubungan yang sifatnya pendidikan, ada yang hubungan ekonomi, dan seterusnya, termasuk juga yang sifatnya politik. Nah, dalam konteks sekarang bahwa muamalah dalam konteks ekonomi, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di dalam ekonomi itu terbagi dua, ada ekonomi yang sifatnya sektor real, dan yang kedua ada yang disebut dengan sektor moneter, di mana di dalam sektor moneter itu di dalamnya adalah membahas tentang keuangan. Jadi ketika kita berbicara tentang perbankan, itu sebetulnya bagian dari ibadah kita, muamalah kita. Nah, Islam sudah memberi ilmu dan tutorial kepada kita bagaimana kita mengelola keuangan dengan pilihan-pilihan yang sangat beragam. Nah, misalkan kita berbicara tentang keuangan yang sifatnya perbankan, itu di dalam dunia perbankan dalam konteks ekonomi Islam, kita memiliki yang disebut dengan perbankan syariah. Sementara di sisi lain ada lembaga keuangan non-bank, ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ada reksadana syariah, ada dana pensiun syariah, dan sebagainya. Nah, tentunya lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga-lembaga yang menurut perspektif dan ajaran
Islam ini adalah yang dianjurkan dilaksanakan oleh kita sebagai umat manusia atau khususnya umat Islam. Kenapa demikian? Karena ketika kita beraktivitas dengan lembaga-lembaga tersebut, sesungguhnya kita bukan saja berhubungan secara ekonomi semata, hubungan bisnis semata, tetapi sejatinya kita sedang melaksanakan aktivitas ibadah lainnya. Oleh karena itu, bahwa di dalam melaksanakan implementasi aktivitas kita, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah ekonomi, kita punya pilihan yang sesuai dengan rujukan dan ajaran dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kita di dalam konteks sekarang punya pilihan di dalam investasi. Misalkan kita mau memilih portofolio kita investasi di bidang saham, Islam memiliki saham syariah, punya obligasi syariah, punya bank syariah, dan seterusnya. Dan tentunya akad-akadnya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Edi, bahwa kita punya akad-akad yang oleh ekonomi Islam itu harus dirujuk. Misalkan kalau pilihan kita adalah pilihan investasi, kita pilihannya bisa ke skema mudharabah atau mudharabah al-mutlaqah atau mudharabah al-muqayyadah. Atau ada juga skema yang sifatnya titipan, itu adalah skema yang sifatnya kerjasama yang sifatnya titipan tanpa ada unsur tambahan. Atau juga ada yang sifatnya sewa menyewa, misalkan ijarah, jual beli, ada al-murabahah, ada juga yang sifatnya sewa, al-ijarah, dan seterusnya. Tentu ini adalah sebuah pilihan-pilihan di dalam kita mengelola keuangan kita. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kenapa kita harus bijak di dalam mengelola keuangan kita. Yang pertama, bahwa di dalam mengelola keuangan kita harus diperhatikan terlebih dahulu berapa besar keuangan kita, atau yang disebut dengan fixed income kita. Nah, setelah kita memiliki fixed income kita, maka kita perlu melakukan mengidentifikasi apa kebutuhan kita, dan tentunya kebutuhan kita itu adalah kebutuhan yang sifatnya utama atau yang sifatnya kebutuhan pokok. Nah, pendapatan kita yang kita miliki idealnya memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sisi lain tentunya kita juga harus memperhatikan, kadang-kadang kita suka terjebak, tidak bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi pilihan. Problematika kita biasanya adalah kita lebih banyak mengedepankan keinginan daripada pemenuhan kebutuhan, sementara pendapatannya adalah terbatas. Nah, biasanya itu adalah sumber permasalahan. Sebagai contoh, misalkan kita di bulan Ramadan, kita perhatikan ketika bulan Ramadan suka diiringi dengan kenaikan harga yang naik. Pertanyaannya kita adalah, ketika kita di bulan Ramadan berpuasa, sebetulnya kita menahan, salah satunya adalah menahan konsumsi makan kita dan minum kita. Dan ketika kita menahan makan dan minum kita, mestinya itu adalah permintaan terhadap barang dan jasa itu berkurang. Tetapi faktanya, permintaan terhadap barang dan jasa menjadi naik, sementara penawaran tetap. Nah, ini biasanya mengalami kenaikan harga. Dan inilah yang salah satu menjadi problematika ekonomi kita, bahwa kadang-kadang kita terjebak lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Demikian Mbak Wen, terima kasih. Wah, iya, terima kasih Pak Edi, Pak Ayu. Saat tadi sudah menyampaikan materi kita yang berkaitan dengan ihsan dalam mengelola keuangan. Barangkali tadi di awal disampaikan oleh Pak Edi, ketika kita mengelola keuangan itu, kalau kita mau membagi ke dalam ruang lingkup itu, ada keuangan di keluarga gitu ya Pak ya, ada juga keuangan di lembaga gitu ya. Bisa bercerita tidak Pak, bagaimana sih pengelolaan yang bijak di ruang lingkup keluarga terlebih dahulu gitu ya? Ada beberapa catatan menarik para pemirsa sekalian. Yang pertama adalah ihsan dalam mengelola keuangan keluarga kita, ihsan bil mal. Pertama di antara adalah yaitu mengalokasikan, tentu yang pertama untuk kebutuhan keluarga. Iya. Tapi kemudian juga di samping kebutuhan keluarga adalah juga ada alokasi yang harus kita berikan untuk mempermudah ibadah kita. Jadi ada alokasi keuangan untuk ibadah ini. Entah itu untuk perlengkapan ibadahnya kalau belum dimiliki, atau untuk ibadah yang lain misalnya. Nah, bila perlu ada semacam tabungan untuk ibadah itu. Mungkin kita punya kebutuhannya untuk umroh, haji dan sebagainya. Itu pun juga bagian dari yang harus kita alokasikan. Jadi ihsan di situ juga punya makna tidak kita habiskan untuk kebutuhan harian. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas kita beribadah kita. Ya. Frekuensi ibadahnya, kualitas ibadahnya, atau ibadah yang mungkin
yang membutuhkan harta yang lebih banyak seperti misalnya ibadah umrah dan haji juga menjadi bagian dari yang kita alokasikan. Kemudian juga termasuk ketika masih berkelebihan, maka yaitu kita alokasikan bahkan bukan cuma untuk ibadah kita, tapi ibadah orang lain, ibadah kerabat, ibadah keluarga atau orang lain. Misalnya membantu orang yang kesulitan. Bahkan bukan hanya membantu dalam konteks kesulitan kebutuhan sehari, tapi juga mungkin juga kebutuhan ibadah orang lain. Nah, itu salah satu beberapa contoh yang digambarkan oleh dalam kitab Sajatul Ma'arif. Jadi kita tidak hanya menghabiskan harta yang kita miliki, walaupun menurut kita milik kita, hanya untuk kebutuhan kita, tapi juga untuk kebutuhan ibadah kita, keluarga, dan orang lain yang barangkali bisa kita bantu. Wah, iya. Jadi artinya ketika kita melakukan pengelolaan keuangan yang di sektor kecil, di sektor keluarga terlebih dahulu, pengalokasian itu harus sudah mulai kita atur. Dan ternyata kita juga perlu mengalokasikan untuk kebutuhan ibadah kita, gitu ya. Kalau dari sisi proporsinya bagaimana nih Pak? Nah, yang kebutuhan keluarga sehari-hari berapa persen, barangkali kemudian kebutuhan untuk ibadahnya berapa persen gitu. Kalau tadi kita kan bicara harus mengetahui fixed income-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita perlu jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber, saya izin mengingatkan lagi bahwa pemirsa dapat berpartisipasi di dalam program Ramadan Menyapa ini dengan mengirimkan pertanyaan ke line telepon 0231 482138. Nomor telepon ini sudah tercantum di layar masing-masing. Nah, kita lanjutkan tadi obrolannya berkaitan dengan pengelolaan yang bijak di sektor keluarga terlebih dahulu. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, itu ketika kita mau melakukan pengelolaan, kita mesti bisa mengidentifikasi mana saja sih yang menjadi kebutuhan. Ada kebutuhan sehari-hari gitu ya, kemudian juga ada kebutuhan untuk kita beribadah, juga ada kebutuhan untuk ibadahnya orang lain gitu ya, sosial kita. Nah, di sini barangkali Pak Ayus ada tips atau masukan gitu kepada pemirsa, bagaimana sih dalam hal pengalokasian, apakah ada konsep khusus gitu ya ketika mengalokasikan dana untuk keluarga dan ibadah itu dari sisi persentasenya tuh ada atau tidak gitu barangkali. Ini yang tahu ibu-ibu nih. Yang tahu ibu-ibu. Nah, ini pertanyaan pribadi Pak. Jadi begini Mbak Amel, jadi kalau seseorang punya pendapatan gitu, nah kita punya pendapatan misalkan, kita harus memastikan bahwa pendapatan yang kita miliki ini apakah ini adalah yang sifatnya fixed income atau sifatnya apa namanya istilah ekonomi itu windfall income. Windfall income itu rezeki tambahan lah gitu, rezeki tambahan seperti THR, gaji 13 dan seterusnya, itu rezeki tambahan. Nah, yang saran saya sih yang digunakan di dalam konsumsi kita atau di rumah tangga itu adalah dasarnya adalah kepada yang fixed income, yang pendapatan tetap. Nah, dari pendapatan tetap inilah itu dialokasikan misalkan untuk kebutuhan utama terlebih dahulu. Nah, kebutuhan utama itu ya tentunya untuk yang sifatnya dasar, yang makan, minum, kebutuhan rumah tangga, alokasi untuk pendidikan anak, untuk alokasi untuk kesehatan dan seterusnya. Itu adalah sebuah kebutuhan yang sifatnya utama, primer. Nah, tapi di sisi lain misalkan setelah mengalokasikan itu, kita juga perlu membagi lagi pendapatan kita untuk memenuhi aspek lain, misalkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah barangkali ke depan tiba-tiba ada kebutuhan yang sifatnya mendesak gitu, maka kita perlu ada alokasi khusus untuk dana yang disimpan, sifatnya tabungan. Nah, tabungan bisa disimpan di bank, misalkan di bank syariah, atau juga kalau secara tadi misalkan tabungan itu tabungan yang sifatnya fisik real disimpan, tapi juga tadi menyambung apa yang sampaikan Pak Ustadz Edi tadi, tabungan kita itu tabungan akhirat. Nah, tabungan akhirat itu berupa apa? Ya, infak, sedekah, itu kan juga sama kalau dalam perspektif ekonomi Islam, itu adalah bagian dari ibadah yang sifatnya jangka panjang. Nah, itu perlu dilakukan, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada keluarga besar kita, ataupun siapapun lah di sekitar kita, itu adalah bagian dari tabungan akhirat kita ya, di masa yang akan datang. Nah, tentunya kita perlu memilah-milah itu. Nah, ketika kita punya
income tambahan yang sifatnya tadi windfall gitu. Nah, ini juga perlu kita bijak mengelolanya. Jangan sampai begitu kita dapat rezeki tambahan langsung dihabiskan pada saat itu juga. Nah, itu bisa digunakan untuk tambahan tabungan dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya urgent. Gitu, Mbak Mel. Oh, baik, Pak. Nah, itu sudah ada masukan dari Bapak ya, barangkali bisa nanti diserap oleh pemirsa di rumah. Kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa gitu ya Pak ya, apa sih sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar gitu ya dalam hal melakukan pengelolaan keuangan? Jadi kalau kita kaitkan dengan puasa ini sebenarnya ada kaitannya. Puasa itu kan artinya, maknanya adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri, pengendalian diri. Iya. Mungkin kalau orang sering mengartikannya dengan menahan atau berhenti. Dalam konteks ini namanya kita pas mengartikan sebagai imsak itu pengendalian diri. Maka di bulan puasa ini kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, ya. Syahwat kita, syahwat makan, syahwat minum, semuanya. Maka latihan selama sebulan ini tentu akan membuat kita jadi orang yang pandai ngatur semuanya, mengendalikan semuanya, termasuk mengendalikan masalah kebutuhan, keuangan, ya. Mana yang kita bedakan, mana yang sifatnya kebutuhan atau keinginan. Nah, kita kendalikan nih. Sehingga seharusnya setelah Ramadan kita akan terbiasa tuh ya, melakukan pengendalian diri ini, masuk pengendalian keuangan. Jadi nggak akan boros, nggak akan mengeluarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak kita butuhkan. Nah, ini yang sebetulnya adalah didikan Ramadan sebetulnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita membiasakan berbuka aja pun juga tidak berlebihan, ya. Maka itu juga bagian pengendalian diri. Mengatur keuangan keluarga selama Ramadan juga kita atur, kita kendalikan. Nah, ketika kita betul-betul bisa melatih ini selama sebulan penuh Ramadan, insya Allah buahnya pun juga akan bisa lebih terkontrol, ya, terkendali dalam bulan-bulan selanjutnya. Wah, baik. Iya, betul ya. Barangkali dari Pak Ayus ada tambahan terkait dengan tantangan nih di bulan Ramadan ini. Ya, tantangan di bulan Ramadan itu tadi bahwa orang beranggapan ketika Lebaran semua harus serba baru, semua harus diada-adakan. Sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya. Nah, sebetulnya kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Edi bahwa ketika kita Ramadan itu kita menahan diri. Kan begitu. Artinya pembiasaan kita untuk menahan diri itu penting. Termasuk juga menahan diri walaupun kita sedang banyak uang, tahan. Lebih baik digunakan uang itu untuk tabungan atau untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Dan memang ini sulit ketika ingin melakukan itu, tapi ini perlu pembiasaan. Nah, dalam hal ini juga sama, ketika kita memperoleh income tambahan nih, dalam istilah keuangan itu ada yang disebut dengan income treadmill. Income treadmill itu seperti kita olahraga, jalan kaki itu, kita jalan pelan, ya pelan jalannya. Kalau kita lari kenceng ya di situ aja nggak pernah berubah. Jangan sampai kita ketika punya uang seperti itu. Uang pendapatan kita naik ya di situ, pendapatannya di situ. Jadi tidak habis. Ada lompatan gitu. Sedikit habis, banyak habis juga ya. Gitu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Makanya perlu ada beda. Nah, ketika ada pengelolaan keuangan yang baik, ibu-ibu ada tambahan nih rezeki, THR atau apa, gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Biasanya godaan kita itu, Mbak Amel, ya, adalah bukan kebutuhan, tapi gaya hidup. Gaya hidup. Oh, artinya gaya hidup juga menjadi tantangan, bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya. Dan biasanya, misalnya begini, katakan misalnya kita mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan pangkat. Seringkali itu diikuti justru bukan bertambah kebutuhan, tapi meningkat gaya hidup. Oh, sudah terbayang, oh nanti bisa ini ya, gitu ya dengan dana tambahan tadi. Nah, ini yang perlu kita cermati di Ramadan, bagaimana gaya hidup kita kendalikan juga agar proporsional. Tentu baik kita meningkat, tapi harus diikuti dengan bagaimana kita kendalikan, kita kontrol, tetap dalam koridor yang mampu kita lakukan. Betul. Jangan sampai besar pasak daripada. Artinya ya. Bijak ketika kita bisa mengidentifikasi mana sih yang menjadi kebutuhan betul-betul, mana yang hanya sebatas keinginan gitu ya, kemudian juga kita mengalokasikannya secara proporsional. Barangkali kan itu sifatnya berbeda-beda ya antara keluarga dengan keluarga yang lain gitu ya. Nah, itu dia masukan berkaitan dengan tantangan, dan yang bisa dihindarinya adalah tadi yang sudah disampaikan. Kalau tadi sudah juga sebutkan bahwa produk-produk keuangan berbasis syariah itu kan sebetulnya sudah banyak. Dan itu merupakan peluang bagi kita untuk mana sih memilih yang tepat gitu ya untuk ihsan di dalam pengelolaan keuangan ini gitu.
tapi di sisi lain ada fenomena yang berkaitan dengan pinjol. Ya. Kalau tadi sudah diulas gaya hidup, ada relevansinya nggak dengan pinjol yang semakin menyebar gitu ini? Ya, apa nih? Nah, ya. Jadi sekarang ini kita juga menghadapi, kalau tadi kita bicara kalau ada kelebihan ya dari pendapatan kita, tapi juga kita mungkin mengalami kondisi pendapatannya pas-pasan atau bahkan kurang ya. Nah, ketika berhutang dan sebagainya. Nah, ketika kita terpaksa harus berhutang, antara kita garis bawahi adalah terpaksa ya. Berhutang itu jangan sampai kemudian membuat kita malah menjadi tanda kutip menurun kehidupannya karena dikejar hutang dan sebagainya. Nah, berhutanglah pada tentu pihak-pihak yang terpercaya dan dengan akad-akad syariah sebaiknya, dengan bank ataupun lembaga keuangan syariah, agar ini juga bagian dari ihsan kita ya. Keisanan adalah bermuamalah. Ya, tentu kalau orang yang beriman, yang baik juga yang memberikan pinjaman atau hutangnya juga akan dengan baik juga memperlakukannya. Ya. Tapi kalau kita cari orang-orang yang kemudian nggak kita kenal, nggak terpercaya, kita terjebak nanti. Ya, ini Pak pinjol biasa begitu, kita nggak kenal, nggak tahu gimana rekodnya, main pinjam aja. Nah, jadi gunakanlah akses hubungan orang ataupun lembaga keuangan syariah yang memang kira-kira terpercaya. Sehingga insya Allah akan diperlakukan juga dengan baik ya. Dari Pak Ayus barangkali? Ya, jadi memang ini sangat penting nih Mbak Amel, kaitan dengan bagaimana kita memanage keuangan yang kita miliki berdasarkan pendapatan yang terbatas. Tadi kita harus memilah mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Jangan sampai keinginan itu lebih tinggi daripada kebutuhan. Biasanya pendapatan kita yang terbatas, kita terjebak kepada tadi yang disampaikan Pak Edi, kita terjebak kepada utang piutang. Nah, dalam konsep ekonomi itu namanya dis-saving. Nah, dis-saving itu ngutang, lawan dari tabungan. Nah, ketika orang sudah terjebak kepada dis-saving, itu kan terutama kaitan dengan lebih mengedepankan keinginannya. Berbeda ketika sifatnya meminjam atau berhutang untuk investasi. Itu berbeda. Jadi kalau kita berhutang untuk yang sifatnya konsumtif, itu biasanya yang menjebak pada masyarakat. Masyarakat terjebak kepada pinjaman yang sifatnya konsumtif, dan kadang-kadang mereka pinjaman melalui jalur seperti tadi, pinjaman yang sifatnya online, dan itu sifatnya ilegal misalkan. Kalau yang resmi kan menggunakan financial teknologi yang resmi misalkan, itu kan terdaftar di OJK, begitu, itu terpantau, termonitoring. Nah, kadang-kadang banyak yang terjebak oleh pinjaman-pinjaman online yang ilegal, dan itu ketika sudah terjebak kepada pinjaman yang sifatnya ilegal, itu banyak permasalahan selanjutnya. Kadang-kadang ada yang di dalam tanda petik diteror dengan telepon, ada yang di lingkungan kantornya yang di telepon, dan seterusnya. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu kalau saran saya sih, boleh kita melakukan pinjaman, boleh, tapi lebih ke hal yang sifatnya produktif kalau memungkinkan, dan menggunakan saluran di lembaga keuangan syariah, supaya selain memperoleh manfaat, memperoleh prinsip ibadah itu, kebaikannya diperoleh gitu. Oh baik Pak, ya menarik Pak kalau berbicara tentang pinjol, karena fenomenanya itu kan selalu ada gitu berita-berita yang tersebar berkaitan dengan dampak-dampak pinjol. Ini ada apa ya Pak ya, kalau tadi dari perspektif memang pinjol digunakan oleh masyarakat karena memang untuk menutupi kebutuhan gitu ya. Dari sisi pinjolnya ini apa sih yang menjadi daya tariknya gitu Pak? Biasanya pinjol itu kan karena kemudahannya ya. Kemudahan. Jadi asalkan download aplikasinya, kemudian 5 menit udah bisa dapat itu pinjamannya. Dan kemudian bisa hutangnya berkelanjutan tuh ya. Biasanya belum habis juga ditawarin lagi, nambah lagi gitu. Jadi ini betul-betul melenakan ini, bisa tergiur gitu. Karena sebenarnya kalau kita misalnya minjam ke lembaga yang bagus gitu kan, tentu nggak bisa 5 menit selesai ya. Perlu ada pengisian, diketahui bagaimana ininya, rekodnya dan sebagainya. Artinya yang menjadi daya tarik utama itu dari sisi kemudahan, dan ternyata cepat. Ini yang tidak bisa ditawarkan oleh yang perbankan syariahnya gitu ya, atau konvensionalnya. Dari Pak Ayus barangkali ada pandangan? Ya, ini memang Mbak Amel risiko dari kemajuan teknologi ya. Artinya dengan kemajuan teknologi informatika itu,
bahwa sistem ekonomi kita kan sudah masuk ke sistem digital ekonomi. Ya, dengan sistem digital ekonomi di dalamnya ada e-banking, ya, termasuk juga tadi kita dimanjakan oleh kemudahan-kemudahan akses di lembaga keuangan atau juga di lembaga keuangan mikro, termasuk juga di pinjaman online tadi. Kenapa kita dipermudah? Karena dengan persyaratan yang ringan, kecepatan layanan, itu orang tergiur. Kadang-kadang ada yang iseng, coba-coba. Itu banyak yang terjebak begitu. Padahal dia tidak membutuhkan uangnya, tapi coba-coba. Tapi di sini banyak juga yang memang terjebak karena memang dia lebih tertarik menggunakan pinjaman ojol daripada ke bank atau ke lembaga keuangan syariah lainnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Tadi sudah ada masukan atau penjelasan berkaitan dengan fenomena pinjol gitu ya, pemirsa. Namun kita perlu jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita di program Ramadan Menyapa. Kita akan melanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kalau tadi berbicara tentang pinjaman online, itu tadi sudah disebutkan bahwa ada yang versi legal dan ada yang versi ilegal. Nah, ketika kita ingin bijak, artinya kita perlu mengenali juga gitu, mana sih pinjaman online yang legal gitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Ternyata memang ada gitu ya pinjaman online tapi legal. Bisa diterangkan dari Pak? Pertama secara prinsip dulu begini, sebagai bagian dari ihsan kita dalam konteks berhutang, piutang dan sebagainya, maka pertama kita harus menyadari bahwa kalaupun kita meminjam, maka itu bukan hutang yang harus kita bayar. Karena kadang juga ada nih ya, niatnya berhutang tapi memang nggak dibayar. Ya, jadi ketika apalagi dengan pinjol juga nih ya, juga ada tuh banyak tuh ya memang sampai punya hutang di sekian banyak pinjol, ya, nanti akan makin bunga berbunga tuh, berlipat-lipat ya. Semula minjem cuma 5 juta, terus sampai ratusan juta lebih. Nah itu jadi dan sebagiannya kemudian terpengaruh dengan ungkapan, udahlah kalau sudah itu nggak usah dibayar. Tidak, hutang itu ihsannya kita sebagai orang yang punya hutang adalah yaitu wajib membayar. Karena akan menjadi penyebab terputusnya, tergantungnya amal kita nanti ketika menghadap Allah ketika wafat. Ini bahaya ya. Jadi amal kita percuma nanti dan ibadah segitu banyak ya. Yang kedua, ketika kita juga bukan cuma bayar, bahkan sebaiknya menyegerakan. Itu ihsannya juga dalam konteks punya hutang. Ya, menyegerakan ketika sudah mampu. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang suka ada nih kebiasaan kita nih ya. Misalnya sebetulnya sudah ada. Tapi dipakai dulu deh gitu. Buat yang lain, buat konsumsi, buat beli ini, beli itu. Nggak boleh, ya. Karena hutang itu harus utama. Jadi harus didahulukan sebelum yang lainnya. Nah ini ihsannya dalam konteks sebagai peminjam harus seperti itu. Dahulukan yang menjadi hutang kita. Nah sebaiknya kalau kita yang menghutangi, gitu, maka tentu berlaku baik, ya, tidak berlaku jahat. Bahkan kalau perlu jangan terlalu sering nagih gitu ya. Nagihnya juga. Cuma kan kadang sekarang katanya nih, kalau di medsos katanya, itu seringkali yang punya hutang tuh lebih galak dari yang hutang. Itu kayaknya bukan katanya sih Pak. Sering curhatan di medsos ya. Nah ini nggak boleh terjadi gitu ya. Nah ini kita kalau kita punya hutang, punya kesadaran, sebaiknya disegerakan ya. Kan kalau kita yang menghutangi, ya tentu kita berlaku baik juga ya. Melihat kondisinya, ya, memberikan relaksasi, kemudahan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian juga kalau kita mau milih pasar berhutang, termasuk yang pinjol fintech, maka sebaiknya pilihlah yang pakai prinsip syariah, lembaga keuangan syariah. Karena fintech yang pinjol syariah juga sudah ada, ya. Kita nggak nyebut nama, tapi ada. Ternyata ada ya. Ada, gitu. Jadi silakan ya. Kalau terpaksa memang memerlukan jasa itu, silakan pilih dari lembaga keuangan syariah. Pinjol juga syariah juga ada. Jadi ini pilihan nih. Sebagai bagian dari ihsan kita, maka lakukan transaksi secara berkah dengan prinsip syariah. Maka pilihlah kalau berhutang dengan prinsip syariah. Pinjam meminjam juga dengan prinsip syariah. Gitu. Nah lembaganya pun pilihlah yang jelas-jelas atas syariat. Akan menambah keberkahan hidup kita insya Allah. Baik sekali ya. Dari Pak Ayus? Ya, Mbak Amel. Jadi memang penting kita melakukan literasi keuangan syariah buat masyarakat tuh. Jadi di dalam pemahaman tentang keuangan syariah itu penting. Jadi memang masyarakat
perlu dilakukan sejenis apa namanya itu edukasi. Jadi di dalam literasi itu kan ada bagaimana knowledge, pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, termasuk juga di dalamnya. Jadi pemahaman tentang pinjol, pemahaman tentang lembaga keuangan, tentang bank syariah itu juga memang penting dilakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kalau mereka sudah teredukasi dengan baik tentang keuangan syariah itu nanti akan menjadi istilahnya itu attitude. Ya, jadi perilaku dia di dalam berkeuangan syariah itu dasarnya karena memang dia sudah mengetahui pengetahuannya gitu. Jadi misalkan dia memilih saya mau melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah misalkan. Dia udah tahu pinjamannya itu untuk kebutuhan apa, ataukah untuk beli barang atau untuk investasi. Nah, kalau sudah terliterate, dia akan memilih saya untuk investasi. Oh, itu berarti pakai skemanya akadnya al-mudharabah misalkan. Nah, itu literasi begitu kan penting. Termasuk juga tadi kepinjaman-pinjaman tadi. Nanti kalau sudah terbentuk knowledge-nya, attitude-nya udah bagus, itu sudah menjadi perilaku hidupnya, menjadi behavior. Nah, jadi ini memang penting literasi keuangan buat masyarakat, khususnya literasi keuangan syariah. Kalau ini sudah tercapai, biasanya nanti inklusif. Inklusif. Dan kebanyakan sekarang masyarakat udah eksekusi dulu dengan pinjol, tapi dia tidak punya pemahaman tentang pengetahuan tentang literasi pinjol itu, maka banyak terjadilah korban. Nah, itu seperti itu. Kalau kategori resminya itu artinya sudah di bawah OJK atau bagaimana tuh Pak? Kategori bahwa ini adalah fintech tadi bersifat resmi dan syariah gitu ya. Itu berarti nanti sudah monitoring oleh OJK gitu ya. Artinya di sini kita tidak ada kekhawatiran ya. Semisal kita ada masalah dengan lembaga ini, kita bisa mengadukannya kepada OJK gitu ya. Dan ini yang menjadi persoalan gitu kan di masyarakat, bagaimana ketika dia berhubungan dengan pinjaman online tapi ternyata tidak resmi gitu ya, diganggu terus gitu ya. Nah, sulit untuk mengajukan kepada OJK karena ternyata lembaganya tidak resmi. Jadi salah satu benefit ketika kita memilih pinjaman yang sifatnya resmi adalah keamanan kitanya gitu ya. Oke Bapak, ini jadi tadi sudah disampaikan juga dari kedua narasumber bahwa ihsan dalam konteks mengelola keuangan itu bermacam-macam gitu ya. Apakah dalam konteks ketika kita saving maupun ketika kita melakukan pinjaman gitu ya. Dalam Islam meminjam itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi pilihlah lembaga-lembaga yang berprinsip syariah dan pilihannya itu sudah sangat banyak. Gitu. Kita sudah mulai di penghujung waktu nih Pak. Tidak terasa 1 jam itu. Barangkali di penghujung ini bisa disampaikan simpulan atau kata penutup dari Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak. Jadi pemirsa sekalian, tentu saja mudah-mudahan dengan momen-momen ini kita mendapatkan inspirasi agar meningkatkan kadar keisanan kita dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan, bermuamalah, bertransaksi dengan siapapun. Dan kuncinya adalah yaitu kita berlaku ihsan adalah sebagai sebuah hadis yang menggambarkan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iktarada. Allah akan merahmati kita manakala kita berlaku ihsan, berlaku toleran, berlaku lapang dalam ketika kita meminjam, ketika menjual, membeli dan berakad isbat pinjam dan sebagainya. Maka orang-orang yang senantiasa berlaku ihsan dalam semua transaksinya, perilaku keuangannya, maka Allah akan disayangi dan dikasih Allah SWT. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah sayangi, ya, diberkahi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi mukmin terbaik dan mendapatkan predikat takwa di Ramadan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas penutupnya. Dilanjutkan dari Pak Ayus. Baik, pemirsa rahimakumullah. Dalam perbincangan ini ada satu hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa mengedepankan kebutuhan itu lebih penting daripada mengedepankan keinginan. Tentunya bahwa ketika kita mengedepankan kebutuhan, kita akan melakukan proses manajemen keuangan. Di dalam melakukan manajemen keuangan, kita perlu melakukan perencanaan keuangan ke depan,
tentunya di dalam proses perencanaan ke depan ini kita sudah memilah-milah kebutuhan-kebutuhan kita ke depan, dan juga kita melakukan istilahnya itu jaga-jaga. Nah, hindari pembelian produk-produk atau barang-barang yang sifatnya berlebihan atau mengedepankan keinginan semata, tapi niatin bahwa ketika kita berkonsumsi adalah niatin untuk memenuhi kebutuhan kita, dan juga ketika kita melakukan interaksi dengan lembaga keuangan, kenali dulu ke lembaga keuangan itu secara bijak, apakah sudah melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah, resmi, legal atau tidak. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Dan terakhir, saya kira bijak dalam melakukan belanja, bijak juga ketika kita melakukan penyimpanan uang. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih atas segala diskusinya. Baik, terima kasih Bapak Ayus. Ya pemirsa, sayang sekali waktu 1 jam ini ternyata tidak terasa gitu ya, kita sudah berakhir. Namun apa yang tadi kita dapatkan hari ini dari kedua narasumber yang luar biasa adalah pastinya sebuah pengalaman yang berharga bagi kita semua dalam memahami makna dan hikmah di balik ibadah puasa, konteksnya dalam mengelola keuangan secara bijak ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Bapak Edi Chandra, Bapak Ayus, atas wawasan, ilmu, pengetahuan, dan tadi juga sudah berbagi pengalaman. Semoga apa yang tadi kita peroleh dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Dan kepada pemirsa yang telah menyaksikan, terima kasih atas kesetiaan dan partisipasinya dalam program Ramadan Menyapa. Jangan lupa kita akan kembali besok pada waktu yang sama dan dengan tema yang tidak kalah menarik. Mari kita terus menjaga semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.